Sebelumnya Pak Hasto dan Ibu Mega ya dari Perjuangan itu sudah tahu, seperti sudah tahu bahwa Pak Hasto akan segera tersangka. Nah kalau kita lihat hari ini, kalau ditanya bagaimana persepsi publik, sangat kental isu politiknya dibandingkan hukumnya, dan imbasnya ya tentu saja ini ke Kongres PDI Perjuangan yang akan dilakukan. Bismillah, assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Memang sangat mengejutkan sekali ketika masyarakat Indonesia tengah fokus terkait PPN 12%, tiba-tiba Sekjen PDIP Hasto ditersangkakan. Nah, apakah ini murni terkait hukum ataukah ada politisasi hukum? Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama pendapat dari pengamat politik Bung Hensat dan mantan KPK. Bismillah. Anda masih bersama kami di Breaking News TV One. Pemirsa, kita akan mengajak Anda untuk kembali lagi berbincang dengan Bapak Yassin selaku mantan Wakil Ketua KPK periode 2007 hingga 2011, dan juga sudah ada Bapak Henry Satrio selaku analis politik. Tapi mungkin ini kita akan ke Pak Yassin terlebih dahulu. Pak, ini kan kalau kita lihat begitu ya, nama Hasto ini sudah lama, dan kemudian untuk ditetapkan KPK dengan periode yang waktu cukup lama ini, hambatannya apa sebetulnya Pak Yassin? Ya, hambatannya adalah ya bukti-bukti material yang cukup, barang-barang bukti itu sudah bisa mengerucut atau mengarah kepada ditemukannya dua alat bukti yang cukup atau tidak. Kalau belum, ya memang belum bisa. Nah, sekarang berdasarkan gelar perkara ya, yang tadi saya sebutkan itu antara tim penyelidik, penyidik, dan penuntut umum di KPK, yaitu yang dipimpin oleh pimpinan KPK, itu telah memutuskan atau telah menyimpulkan bahwa sudah ditemukannya dua alat bukti yang cukup, maka diterbitkan sprindik, yaitu surat perintah penyidikan, yang keluarnya adalah kemarin, yaitu tanggal 23 Desember tahun 2024. Nah, sehingga kalau dikatakan hambatannya, ini kan harus melalui proses, yaitu proses of law, dikumpulkan barang buktinya, alat bukti, saksi-saksi, ya, terus kemudian ahli, terus surat, dan lain sebagainya, akhirnya dia bisa ditetapkan sebagai tersangka. Seperti itu. Beda dengan apabila itu adalah hasil dari lawful interception yang berupa penyadapan, kemudian ada yang menyuap, ada yang disuap, kemudian ada uangnya juga, dilakukan di suatu tempat tertentu, maka tim KPK melakukan penangkapan terhadap mereka-mereka yang terlibat. Nah, itu proses hukumnya cepat. Jadi 90 hari sudah harus ada putusan dari Hakim Pengadilan Tipikor. Jadi sangat cepat. Kalau yang ini kasus suap tapi tidak melalui proses, ya ini yang terkait dengan Hasto ini kan tidak OTT, kan pengembangan, penyelidikan, dan juga pengumpulan barang-barang bukti, ini berbeda di konteksnya, begitu Mbak. Baik, Pak Yassin, ini mungkin kita akan melihat pendapat dari Pak Henry Satrio. Ini seperti apa Pak melihat kemudian hari ini begitu ditangkap ataupun ditetapkan sebagai tersangka, ini seperti apa Pak? Jadi saya coba satu-satu ya. Poin pertama saya adalah bahwa penetapan Pak Hasto ini kan bisa dianggap sebagai dua hal. Ini tentang hukum atau tentang politik. Kenapa tentang politik? Karena memang sebelum situasi politik berubah seperti sekarang, pada saat PDI Perjuangan tidak lagi berkuasa, di awal-awal masa case-nya Harun Masiku, kemudian Pak Hasto ini kan memang ada suara-suara dari masyarakat untuk segera memeriksa, tapi kan tidak dilakukan pemeriksaan, sehingga pada saat sekarang PDI Perjuangan tidak lagi berkuasa, kemudian Pak Hasto jadi tersangka, maka sangat mungkin ada persepsi di masyarakat bahwa ini adalah persoalan politik. Kemudian poin keduanya adalah ini menurut saya terlambat KPK, karena sebelumnya Pak Hasto dan Ibu Mega ya dari Perjuangan itu sudah tahu, seperti sudah tahu bahwa Pak Hasto akan segera tersangka. Maka sering sekali diucapkan pada berbagai pertemuan, Ibu Mega seperti mengingatkan KPK untuk bertindak sesuai hukum, kira-kira begitu. Nah,
Yang ketiga adalah ini harus segera diselesaikan supaya pemerintah saat ini, Pak Prabowo terutama, tidak terbawa-bawa ke kasus ini. Sehingga harusnya dari awal ini segera dibedakan antara sebuah tindakan politik yang harusnya tidak dilakukan oleh KPK, tapi ini murni adalah tindakan hukum seperti yang tadi Pak Yasin sampaikan. Dan kemudian kalau menurut saya hal ini sebagai partai pemenang pileg, partai terbesar di Indonesia, tentu saja harus membuat partai PDI Perjuangan melakukan refleksi dan internal evaluasi internal ke dalam. Dan kemudian sebelum diambil langkah-langkah hukum yang memang misalnya untuk membantu Pak Hasto Kristianto saat ini. Nah, kalau kita lihat hari ini, kalau ditanya bagaimana persepsi publik, sangat kental isu politiknya dibandingkan hukumnya. Nah, bagaimana Ya. kemudian ini bisa masuk ke ranah hukum? Menurut saya ada 3 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, KPK harus langsung bersuara bahwa ini adalah murni kasus hukum, bukan politik, dengan bukti-bukti yang harusnya diluncurkan, gitu ya. Kemudian yang kedua, dari pihak PDI Perjuangan juga langsung mematuhi sebagai seorang warga masyarakat, mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang ketiga, dibuka secara menyeluruh. Karena kan kasus ini sebetulnya melibatkan awal muasalnya adalah melibatkan salah seorang komisioner KPK yang sudah ditahan ya waktu itu. Nah, jadi pengembangannya harus ditarik ke sana supaya lebih jelas ini persoalan hukum atau memang persoalan politik. Saya sebagai masyarakat mengharapkan tidak dicampur adukan antara hukum dan politik, dan ini kalau memang sudah memenuhi sebagai persoalan hukum, maka diselesaikanlah sebagai persoalan hukum, bukan politik. Kira-kira demikian. Baik, Pak Dan Henry. imbasnya ya tentu saja ini ke Kongres PDI Perjuangan yang akan dilakukan. Kan berkali-kali bahkan Ibu Mega sudah mengingatkan atau sudah ada suara-suara katanya akan mengganggu kongres-kongres PDI Perjuangan. Nah, ini jangan sampai kemudian ditarik ke ranah yang itu gitu. Jadi pure saja di permasalahan hukum gitu kira-kira. Baik, Pak Henry, ini artinya seperti menalik ulur begitu ya. Tapi apakah kemudian ada indikasi intervensi dari PDIP, Pak? Oh, siapa Ibu Mega misalnya? Ibu Mega bukan intervensi itu jenisnya, tapi itu hanya pendapat saja. Kenapa demikian? Karena Ibu Mega bukan presiden kan. Ibu Mega kan warga negara biasa. Jadi kalau kemudian dia bersuara misalnya, awas ya kalau begini, awas ya kalau begitu, itu jenisnya opini rakyat aja tuh, karena kan dia bukan pejabat negara. Kalau Bu Mega presiden, nah itu intervensi kalau menurut saya. Tapi karena dia adalah rakyat yang kebetulan menjadi ketua umum partai politik, itu menurut saya sebuah pendapat, sebuah opini yang terserah saja KPK bagaimana. Nah itu dia. Kan kalau KPK terpengaruh, ya itu justru yang menjadi pertanyaan adalah KPK-nya kenapa terpengaruh oleh pernyataan rakyat gitu. Kecuali ya saya ulangi, mohon maaf, kecuali Bu Mega presiden, baru itu intervensi jenisnya. Tapi karena Bu Mega bukan presiden, itu bukan intervensi menurut saya, tapi sebatas opini seorang ketua partai, seorang rakyat biasa gitu kira-kira. Ya. Baik, Pak Hendra, ini juga Pak Henry, maksud kami ini juga kami ingin tahu, apakah kemudian menurut pandangan Anda internal dari PDIP sendiri ini masih solid artinya atau seperti apa? Kalau di luar mereka harus tampak solid dong ya. Tapi kalau di dalam, saya yakin namanya sebuah partai politik, apalagi namanya PDI Perjuangan, ada demokrasi, Pasti ya itu ya, pasti akan ada ada aja. opini-opini berkembang, sebagaimana demokrasi yang berada di dalam partai. Tapi setahu saya kesolidan PDI Perjuangan itu sumbernya atau asal muasalnya atau yang menjaga itu adalah Bu Megawati Soekarno Putri. Jadi Oke guys, jadi mantap Bung Hendy memberikan penjelasan dengan jelas dan sangat tegas. Soal penetapan tersangka, Bung Hendy Satrio menilai bahwa memang Pak Hasto dan Bu Megawati seperti sudah tahu kalau akan ditersangkakan dalam perkara dugaan suap terhadap KPU terkait pergantian antar waktu atau PAW yang juga menjerat ex anggota legislatif PDIP Harun Masiku.
Selain itu, Bang Hensa tadi juga mengatakan bahwa masyarakat lebih banyak menilai ini lebih ke bermuatan politiknya. Jadi untuk Mas Hasto tetap sabar dan tetap kuat menghadapi kenyataan. Nanti biarlah waktu yang akan membuktikan dan kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Gusti Orasari. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.